Oke teman-teman, saya lagi di motor. Kita mau COD-an dulu, COD-an beli PC. Mudah-mudahan nggak lama nunggu orangnya, karena ini saya datang duluan biar sambil ngopi-ngopi dulu. Nanti COD-nya di Indomaret ya. Ya mudah-mudahan si PC-nya sesuai dengan iklannya ya. Katanya masih baru juga, masih bersih kondisinya. Ya walaupun PC-nya nggak terlalu baru-baru amat ya. Yang pastinya nanti pengujiannya di studio. Sekarang kita nikmatin dulu aja perjalanannya. Backlight nggak ya? Oke, seperti ini lagi di jalan. Tuh, oke. Belok teman-teman. Wih, lagi di motor nih. Oke, nikmatin aja perjalanannya sampai ketemu nanti kalau udah ada orangnya. Aduh, ada paku lagi. Barusan ada paku. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi saya udah di Indomaret, lagi nunggu, katanya lagi OTW. Mudah-mudahan si barangnya sesuai dengan iklannya ya, masih bagus, terus masih pada bersih juga. Nah, udah telepon dia. Assalamualaikum. Ya kan? Ya saya ini udah di. Saya nunggu di sini. Oke, ya. Oke, teman-teman. Dia udah mau masuk ke sini. Dia tinggal nunggu. Mudah-mudahan nggak lama ya. Dia udah nunggu 15 menit. Iya. Kang Edi ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah nunggu kan dari tadi. Maaf tuh, lumayan udah macet biasa. Ini nggak apa-apa, saya sambil record nggak apa-apa ya? Oh, lagi ngerekod ya? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Oke, siap. Kemana kan? Tapi saya mah nggak di situ, biarin di sini ya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Saya aja gitu. Visinya ini kan? Iya, ini Coba visinya. saya lihat. Ada dusnya juga. Ini udah dibuka. Oke, siap. Aduh. Nah, ini dia teman-teman. Sesuai dengan iklannya berarti ya Kang ya? Ya, itu Core i3 9100. 9100. Berarti masuknya Intel Gen 9 Coffee Lake ya. Iya. Bener ya? Gen 9. Ih, mantap. Kenapa dijual kan? Jual. Ini tuh saya tuh pengen upgrade. Cuman kata ini apa yang di toko, kan saya suka ke toko lihat-lihat, katanya mendingan rakit baru. Waduh. Makanya saya sayangnya sebenarnya baru berapa minggu dipakai ini kan. Padahal Core i3 9100 ini juga soketnya juga masih nggak terlalu jadul banget sih, 1151 ya, tahun 2019. Terus dia juga punya 4 core 4 thread 3,6 GHz, masih lumayan sih sebetulnya. Tapi Saya juga apa-apa. kurang ngerti ke PC teh, cuman ya bilangnya daripada upgrade katanya mendingan rakit baru lagi, maksudnya speknya jangan ini katanya gitu. Ya nggak apa-apa sih, nanti kalau misalkan ada yang baru Core Ultra series sekarang yang baru kan. Iya iya. Oke, RAM-nya 2x4 ya, bener ya kan? Ya itu RAM-nya saya baca dulu waktu kasih spek tuh berapa ya? Beli jadinya atau ngerakit sendiri? Ini udah jadi kayak gini. Oh, udah jadi kayak gini. Saya sambil bukanya, sambil lihat-lihat dulu. Ini riskan pecah nih kalau misalkan casing-casing kayak gini. Takutnya pecah, belum deal ya. Nanti pecah. Oke teman-teman, nah ini dia. Kalian bisa lihat isi komponen. Jadi nggak ada itunya apa? PGA-nya. Ini udah ada Intel UHD 630 kalau di i3 9100. Oh iya Ini masih iya. tetap bisa display walaupun ya nggak kuat-kuat amat buat main game. Iya iya. Nanti rencananya saya mau tambah PGA gitu. Biar lebih baik. Oh. Power supply-nya berapa watt sih? Power supply-nya ini 500 itu 500 ya? kalau nggak salah mah ya 500. Oke. RAM-nya masih nggak ada heatsink-nya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya. RAM-nya 8 Dua kali 8 empat. giga ya itu kalau nggak salah 8 Nggak giga. apa-apa lah, ini udah DDR4, fan-nya juga debunya masih sedikit teman-teman. Dalamannya masih bersih. Iya masih baru dong, Masih masih baru. berapa minggu saya ini pakainya. Oke, iya fan-nya juga deep cool lumayan lah ya. Si Core i3 ini kalau misalkan pakai stop cooler sebenarnya masih oke kan. Oh. Ini kenapa beli ini? Biar dingin aja gitu.
Enggak, emang rakitannya udah gini tuh dari sananya. Sananya udah Iya. lumayan lah, ini pakai Diko seri apa ya, HGN terus itu apa yang tower 1 ini lupa lagi. Terus motherboardnya ini H310 ya, H310 dari Gigabyte yang belum ada slot NVMe-nya berarti ya. Tapi Itu udah pakai SSD. SSD-nya 128 pokoknya. 128 Itu ya, sampai. SSD. Karena ini belum ada slot M.2-nya kalau nggak salah di motherboard. Oke lah, nggak apa-apa lah, udah cukup lah. Tapi saya nggak tes, insya Allah aman ya kan ya. Ya ini soalnya masih dipakai juga kan ini barangnya ya. Masih bagus Harganya lah. berapa tadi? Kan? Harganya Udah nego. di iklan kan saya nawarin itu 2,8. Nah, Iya. nego kan tadi ya. 8. Ya 25 boleh lah. ya. 25. Oke, nego. deal. Jangan 25 lah. Masih berapa ya? 27. 26. Deal lah ya. Oke lah, Nggak apa-apa. boleh lah. 26 ya. ya. Iyalah Oke. 26. Nggak Sok aja apa-apa kan? kan? Iya, nggak apa-apa ya. Udah teman-teman, ini dealnya, nanti speknya saya akan simpan di sini dan nanti untuk pengujiannya di studio. Ini deal-dealan harganya. Ya. Kang, terima kasih banyak ya Kang. Iya, 26. sama-sama. Ya. Mungkin nanti saya transfer aja nih Kang. Oh, Nggak ditransfer apa-apa. boleh ya. Biar itu nanti kirimin nomor rekening saya transfer. Oh ya, boleh. Siap. Bentar saya. Oke teman-teman, Oh, iya. jadi ini udah selesai. Tinggal kita tes di studio. Tapi kalau ada apa-apa nanti hubungin ke Akang lagi ya. Oh, iya gampang lah Gimana? bisa. Oke, yaudah sekarang kita akan langsung aja ke studio. Oke, let's go. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya udah sampai di studio ya. Jadi untuk rakitan PC COD-an ini prosesornya saya sedikit spill aja, Core i3 9100 ya, yang non F, jadi ada iGPU-nya, RAM 2x4 8 GB, totalnya 2666, terus SSD-nya 128 GB, ada hard disk 500 GB, dan power supply-nya ini tuh Imperion ya, Imperion 500 watt gitu. Oke, jadi si PC-nya ini kan asalnya nggak ada GPU-nya, karena saran dari temennya, dia mau ganti PC-nya aja, dan PGA card-nya itu dibawa sama dia, jadi nanti mau dipakai di PC yang barunya. Ya intinya seperti itu. Terus dia juga bilang kalau misalkan nanti ada apa-apa, dia bisa kontak dia lagi ya untuk bisa garansi personal lah, intinya seperti itu gitu ya. Oke, di sini saya akan langsung aja tes ya beberapa pengujian. Jadi supaya melihat performanya tuh nanti seperti apa, apakah ada masalah atau enggak, ya nanti kita akan tes aja. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujiannya. Let's go. Oke, pertama kita tes dulu tanpa GPU discrete ya, atau tanpa PGA eksternal, karena di 9100 ini ada iGPU-nya. Saya coba buat browsing ringan, nonton YouTube 4K ya, semuanya terasa normal-normal aja, nggak ada gejala-gejala apapun ya, aman pokoknya ya. Terus di sini biar pengujiannya lebih adil untuk main game ya, makanya saya tancapkan GTX 1650 ya, kebetulan ini ada di studio aja ya, supaya mengimbangi Core i3 9100-nya. Pas dipakai kerja ringan dalam multimedia, nonton YouTube kayak gitu-gitulah, masih aman, tidak ada kendala ya, aman terkendali. Tapi drama sesungguhnya, nah ini mulai ini di sini ya. Pas kita masuk ke pengujian beban berat ya. Di sini saya tes game pertama Spider-Man ya. Insting mekanik saya tuh mulai curiga. Kenapa ya ini? Di beberapa scene terjadi frame drop yang nggak wajar. Dalam waktu main game 1 menit aja, FPS tuh tiba-tiba ada yang terjun bebas ke 7 FPS. Ya 5 FPS, 10 FPS gitu kan. Nah setelah turun ya si drop FPS-nya tuh ya normal lagi. Padahal kan di pengujian game ini tuh bukan di scene yang berat atau penuh ledakan yang kayak gitu-gitu ya. Bukan. Terus penasaran, saya pengen cobain game yang lebih berat ya. Tes Horizon Zero Dawn. Dan bener saja, di sini terjadi dramanya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, banyak banget freeze yang sering terjadi. Asalnya anteng di 40 fps, tiba-tiba drop ke 1 fps. Bahkan sempat nyentuh 0 fps, alias ya nge-freeze gitu, macet si PC-nya. Pas saya pantau di afterburner-nya, ada yang nggak beres. Lihat GPU usage tiba-tiba drop sampai 1%. Nah ini tuh indikasi kuatnya kalau kartu grafisnya kehilangan suplai tenaga secara mendadak, ya tersangkanya siapa lagi gitu ya. Ini arus daya dari power supply yang kayaknya kestabilannya kurang. Waduh,
Waduh, curiga nih ya. Ya udah, di sini saya coba aja langsung ya ganti power supply-nya ya. Langsung saya ganti pakai ya stok di studio yang ada ini kebetulan XPG Pylon yang 550 watt, tapi ya udah pasti gitu ya si power supply pylon ini tuh dalam kondisi yang bagus, yang sehat. Dan performanya lumayan membaik nih ya. Frame drop yang udah mulai jarang terjadi. Ya masih aman lah ya. Tapi anehnya sesekali aja nih ya gejala patah-patah itu tuh masih muncul ternyata ya. Ya buat gaming mah jelas ini ya nggak nyaman atuh ya. Berarti kan di sini ada secondary suspect atau korban lain dari power supply tadi. Sasaran saya langsung tertuju ke SSD 128 GB-nya. Itu bawaannya kan ya. Mereknya di sini juga ya kurang jelas ya. Di sini saya langsung ganti aja ya pakai SSD ya stok yang ada di studio, ada T4. Saya pastiin juga SSD ini tuh udah sehat walafiat. Dan hasilnya wow, langsung mulus rahayu ya, seterang matahari bersinar di langit. Wih, keren ya. Nggak ada lagi cerita frame drop atau patah-patah. Walaupun FPS-nya ya nggak gede-gede amat, ya wajar lah ya. Kombinasi i3 9100 plus GTX 1650 ya segitu-gitu aja. Tapi game Horizon Zero Dawn yang tadinya hancur banget sekarang jadi konstan ya 50-60 FPS. Kalian bisa lihat aja di monitor ya, GPU usage tuh anteng stabil di 99%, terus usage prosesornya antara 70-80%. Bahkan di sini saya coba yang lebih berat lagi ya, benchmark Cyberpunk 2077. Tapi ya presetnya low lah ya. Ternyata aduh teman-teman, jalannya tuh mulus banget. Semua hardware dipaksa kerja rodi ya. GPU jalan 90%, prosesor mentok 100%, RAM 8GB-nya udah terkuras sampai 90%, tapi PC-nya stabil ya. Nggak ada stuttering sama sekali. Aduh, bener ini mulus banget gitu ya. Bahkan saya tes beberapa benchmark seperti TimeSpy yang kayak gitu-gitu. Wah, ini normal banget ya. Skornya tuh ya segitu gitu standarnya. Mantap kan? Aduh. Nah, jadi kesimpulannya ya analisis saya aja ya. Dari kasus PC COD 2,6 jutaan ini jadinya apa gitu ya. PC ini tuh sekilasnya kelihatan normal. Tadi ya, kalau cuma dipakai untuk browsing atau YouTuber-an, ya, saya nggak pakai alat-alat yang lebih teknis gitu ya, pakai pengukur gitu nggak. Untuk pengujiannya supaya kalian juga nantinya bisa praktek di rumah sendiri ya. Jadi gampang tinggal tes game, lihat usage-nya apa yang bermasalah. Oke, nah jadi power supply bawaannya ini nih yang gagal memberikan supply tegangan yang stabil ya. Arus daya yang revolt atau naik turun tuh yang merusak struktur data di si SSD yang dijadikan sistem drive. Jadi inilah tipe penyakit PC rakitan yang paling bikin pusing pembeli, apalagi kalau kalian awam ya. Karena kalau kalian mau klaim garansi seperti ini tuh agak susah pembuktiannya ya. Power supply-nya atau PC dibawa ke distributor atau ke toko ya masih normal aja. Power supply-nya masih bisa nyala buat masuk Windows, aman ya. Terus SSD-nya juga di sini masih bisa diinstalkan Windows, terus bisa dipakai transfer data ya, masih oke-oke aja. Tapi begitu dikasih beban berat, arusnya tuh jadi berantakan semua. Dan jujur ya, SSD bawaan PC kayak gini mereknya tuh nggak jelas teman-teman. Jeroannya juga saya pasti ya juga asal-asalan. Dan bahayanya kalau PC kalian dipaksain jalan terus pakai power supply yang kondisinya seperti ini ya, efek dominonya tuh bakalan ngeri banget ya. Tegangan nggak stabil itu bisa membunuh komponen yang lain tuh secara perlahan. Misalkan motherboardnya nanti lama-lama bisa jebol, GPU-nya juga bisa ikutan rusak, bahkan prosesor bakalan kena imbasnya juga. Jadi nah itu ya, niatnya pengen hemat budget rakitan ya, malah kejebak perangkat komponen yang murah, yang nggak standar. Ya kayak ginilah hasilnya gitu. Oke, terakhir aja ini teman-teman, alhamdulillah untungnya kooperatif ya si penjualnya. Saya coba hubungin dia, terus saya jelasin kondisi si PC-nya seperti ini realnya, kadang ada drop FPS seperti itu. Akhirnya deal-dealan di harganya. Harganya tadinya saya minta kembali uangnya, tapi dia ya udah deh nggak apa-apa kalau misalkan memang power supply-nya rusak, uang 2,6 juta ini dipotong 600.000 untuk beli power supply baru. Jadi setotal si PC ini 2 jutaan. Nah seperti itu. Mungkin ya si penjualnya juga udah sadar ya kalau misalkan si PC ini kenapa reg-regan gitu, drop FPS, makanya pengen dijual. Dibawanya cuman GPU-nya aja gitu ya. Ya kalau misalkan yang memang bener-bener awam banget atau nggak tahu, nggak ambil pusing, jual PC-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan ya kebetulan saya bisa ngecek, nah ternyata si power supply-nya gampang lah. Komponen yang lainnya masih bagus, tinggal ganti power supply-nya aja. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman saya yang mungkin nantinya nggak
terjadi sama kalian juga ya. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran ketika COD, yang mending kita langsung tes aja di rumah sendiri atau di rumah si penjualnya supaya tidak terjadi bolak-balik seperti ini. Untung-untung penjualnya masih kooperatif ya, masih bisa ditelepon lagi, bisa bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan COD-an di jalan terus hilang gitu kan, rugi juga gitu kan. Mungkin ya itu salah satu alasannya dia pengen COD-an juga supaya nggak dites, tapi ternyata saya tes, inilah yang terjadi. Gimana 2 juta apakah worth it dengan spek seperti ini? Dan nanti ke depannya kita buat seperti apa ini si PC-nya ketika udah diganti power supply yang bagus. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.